Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi dengan Suster Alberta untuk pelajaran agama. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang bersahabat, kali ini kita belajar tentang berpacaran. Asik ya? Kita akan juga mempelajari dalam materi berpacaran ini tips-tipsnya bagaimana berpacaran yang sehat. Tapi ternyata juga di dalam kitab suci kita menemukan bahwa Tuhan juga menunjukkan bagaimana berpacaran yang baik tentunya. Mari anak-anak, Suster percaya kamu siap dan kamu juga dalam kondisi yang sehat dan selalu juga memperhatikan kesehatan. Siap hari ini untuk belajar bersama. Mari kita sekarang membukanya dengan doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau hari ini mempertemukan kembali dengan anak-anak yang kami kasih untuk belajar bersama. Semoga materi yang akan kami pelajari hari ini mampu kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari, dalam rencana dan kehendak-Mu sendiri. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, memang Suster punya cerita tentang bagaimana berpacaran yang baik. Namun kita juga akan melihat bahwa dalam harian hidup kita bisa bertemu dan memang sahabat-sahabat kita itu jelas lawan jenis atau teman yang sama sejenis. Namun berpacaran itu sendiri memiliki arti, yaitu berteman dengan lawan jenis secara lebih khusus. Ya, khusus bagaimana? Sebenarnya berpacaran sendiri kalau diartikan itu mempersiapkan kita untuk hidup berkeluarga. Namun jelas-jelas kita atau anak-anak masih belajar. Lalu kalau begitu, apakah diperbolehkan berpacaran? Sebenarnya boleh saja, asal kita memperhatikan itu tadi. Ada hal-hal yang juga terkait dengan hidup kita, dengan Tuhan. Ternyata berpacaran yang ingin menyampaikan bahwa ada tips berpacaran yang sehat. Pertama, sebagai seorang yang beriman, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu sebagai pelajar, kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengikuti ekskul, les, lalu juga hindarkan dari pornografi, kamu tahu ya tentunya. Lalu juga berteman dengan banyak teman yang lain, artinya tidak hanya dengan pacar saja, namun juga kita jadikan pacar atau teman kita yang khusus itu menjadi motivator atau semangat dalam belajar. Anak-anak, dalam Alkitab kita juga mendapat tuntunan atau bimbingan bagaimana berpacaran yang sehat. Jagalah hatimu, janganlah sesat, jauhkan kamu dari percabulan. Nah anak-anak, setelah kamu memahami tentang bagaimana berpacaran yang sehat, kamu bisa merefleksikan, melihat kembali perjalanan kamu dalam bersahabat, tapi juga dalam berpacaran, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Nah anak-anak, setelah kamu nanti menjawab, tentunya kamu kirim atau kamu jawab, kamu berikan kepada suster. Untuk hari ini, kamu sudah memahami banyak hal tentang berpacaran yang sehat. Hari ini cukup sampai di sini, dan mari kita berdoa bersama untuk menutup pelajaran kita dengan mendoakan dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 2. Kita bisa membaca bersama dalam doa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Dan terima kasih atas kesetiaanmu. Tuhan memberkati.